Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bermaksud menyalip bus, seorang pria pengendara sepeda motor di Medan terjatuh dan tewas terlindas bus. Puluhan warga saling dorong dan nyaris saling pukul dengan Satpol Pamong Praja saat penertiban bangunan di lahan eks PTPN 2 di Kabupaten Deli Serdang. 2 pekan jelang Hari Raya Idul Adha, penjualan hewan kurban di Kabupaten Langkat mulai meningkat. Seorang wanita terekam kamera pengawas mencuri pakaian milik warga yang dijemur di depan rumahnya di Jalan Selebes, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Video pencurian ini pun viral di media sosial. Dari rekaman video kamera pengawas yang viral di media sosial ini terlihat seorang wanita mengendarai sepeda motor berhenti di depan jemuran milik seorang warga di Jalan Selebes, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Ketika beraksi, pelaku memanfaatkan kondisi jalan yang sepi. Ia kemudian berhenti untuk memperhatikan kondisi sekitar dengan tidak mematikan mesin motor. Setelah dinilai aman, pelaku mengambil pakaian yang dijemur sebelum melarikan diri. Kerabat korban menyatakan pencurian pakaian di jemuran tersebut terjadi pada hari Rabu 21 Mei. Pencurian seperti ini sudah terjadi 2 kali. Tetangga saya, dia minta tolong untuk kegiatan CCTV di rumah ini kan, karena dia kehilangan pakaiannya katanya waktu siang sekitaran jam 11. Lalu setelah saya cek benar adanya pencurian, yaitu seorang wanita yang berkendara dengan kereta, nggak tahu saya itu orang mana, dan mengambil pakaian ibu itu. Udah sering nggak terjadi kehilangan di sini? Waktu itu juga pernah, Bang. Selama ini udah 2 kali lah ibu itu kehilangan pakaian. Cuman pun tetap juga nggak tahu orangnya siapa. Kasus pencurian pakaian ini belum dilaporkan korban ke polisi. Ia berharap setelah viralnya kasus ini pelaku menyadari perbuatannya dan segera mengembalikan pakaian yang dicurinya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Kita beralih ke informasi lain, puluhan kepala keluarga terlibat saling dorong hingga nyaris saling pukul dengan petugas Satpol Pamong Praja, Kabupaten Deli Serdang. Peristiwa ini terjadi saat petugas melakukan penertiban sejumlah bangunan di lahan eks hak guna usaha PTPN 2 di Jalan Kolam, Kecamatan Percut, Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Petugas Satpol PP Kabupaten Deli Serdang terlibat adu dorong dan nyaris saling pukul ketika melakukan penertiban bangunan yang berdiri di lahan eks hak guna usaha PTPN 2. Warga yang tidak terima menyiramkan air selokan kepada petugas karena memaksa masuk blokade yang dibuat warga dengan membakar ban bekas. Sejumlah warga diamankan petugas karena terbukti melakukan pelemparan dan berusaha memukul petugas dengan kayu. Usai melakukan negosiasi, warga yang ditahan akhirnya dibebaskan oleh Satpol PP. Menurut warga, Satpol PP Deli Serdang melakukan penertiban dengan dalih warga tidak memiliki PBG atau persetujuan bangunan gedung. Padahal warga sudah menduduki daerah tersebut selama bertahun-tahun. Warga menduga adanya campur tangan para mafia tanah dalam kasus ini. PP Deli Serdang untuk melakukan pembongkaran rumah mereka yang didasari izin PBG-nya. Tapi kan menindaklanjuti itu masyarakat di sini sudah menguasai selama 28 tahun. Jadi terkait masalah pengurusan izin untuk PBG-nya, izin PBG-nya masyarakat mau mengurus tapi terkendala dari untuk masalah kepastian hak atas tanah mereka. Harapannya kepada pemerintah? Harapan kepada pemerintah untuk menindaklanjuti, ya. Jadi ini supaya dibuka terang benderang karena isu konflik agraria di Deli Serdang ini sudah sangat memprihatinkan. Nah, itulah tanggapan kita menduga bahwasanya adanya unsur
kerjasama antara pihak mafia dengan oknum-oknum aparatur desa, baik pun masalah untuk di BPN-nya juga. Sementara itu, menurut Satpol PP, bangunan yang ditertibkan tidak memiliki izin dan lahannya sudah dijual. Kita mulai dari panggilan satu spesies ya, dan kita membuat juga Polres. Namun yang kita hadapi buat masyarakat kita hentikan, nanti kita upayakan untuk selanjutnya pihak yang masyarakat yang di sini untuk bisa komunikasi lebih lanjut. Sudah ada pemilik tanahnya rupanya Pak? Sudah ada ya Pak? Tapi ini kawasan ex-HGU ya Pak? Bukan, ini udah dijual. Artinya sudah ada pihak yang membayar kepada TPN 2 ya? Untuk mengantisipasi terjadinya kericuan lebih lanjut, akhirnya Satpol Pamong Praja mundur. Penertiban pun tidak dilanjutkan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Ya, sementara 2 minggu menjelang Hari Raya Idul Adha, peternak hewan kurban di Kabupaten Langkat mulai kebanjiran pesanan. Mereka mendapatkan pesanan hewan kurban dari berbagai daerah, bahkan hingga Pulau Jawa. Hari Raya Idul Adha selalu menjadi berkah bagi peternak hewan kurban di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Salah satunya dirasakan oleh Firmansyah, warga desa Aracondong, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Firmansyah mengaku jumlah transaksi jual beli hewan kurban miliknya sudah mencapai 700 ekor, terdiri dari domba dan sapi. Diperkirakan sepekan menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha nanti, pemesanan hewan kurban akan terus bertambah. Dibandingkan dengan tahun lalu, penjualan kali ini meningkat hingga 30%. Harga sapi kurban dijual Rp12 juta hingga Rp80 juta per ekornya. Sementara untuk domba dari Rp19.000 hingga Rp7 juta per ekor. Pihaknya juga menawarkan sistem kemitraan dengan peternak lainnya, di mana tersedia jasa pemotongan hingga distribusi daging korban. Stok di kandang kita ada, kalau sapi ada ratusan ekor dan domba ribuan. Nah, jadi kita pakai sistem kemitraan melalui peternak. Nah, kita juga banyak menyalurkan kurban sampai kita bukan cuma pengadaan, tapi kita juga sembelih hewan kurbannya sampai kita ke menyalurkan. Nah, jadi donatur kita alhamdulillah nggak cuma dalam negeri aja, jadi ada dari luar negeri seperti dari negara Qatar, Uni Emirat Arab, dan Australia. Nah, kalau untuk domba kita stoknya ada ribuan ekor, ada sekitar 2.000. Nah, jadi kita sampai saat ini alhamdulillah sudah booking di 700 ekor. Memang masih banyak lagi targetnya. Nah, tapi alhamdulillah juga antusiasme mungkin akhir-akhir mau mendekat menjelang Idul Adha ini sangat banyak ya. Alhamdulillah minat dan pesanan juga banyak dan kita alhamdulillah kewalahan. Firmansyah berharap sistem kemitraan yang dibangun dengan peternak lainnya menjadi terobosan yang baik untuk mengantisipasi kekosongan hewan kurban saat ramainya permintaan menjelang Hari Raya Idul Adha nanti. Muhammad Hamdani melaporkan dari Langkat. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera Utara hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Auriga Gustina, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.